Selamat malam teman-teman semuanya di seluruh penjuru dunia. Ya, boleh juga di Hong Kong dan sekitarnya, Hong Kong, Makau yang bisa nonton bersama saya Wong Gandeng sak donya. Dan kali ini kita akan bahas hal yang penting. Dan pulang ke Indonesia ternyata luar biasa. Drama, penuh dengan drama serial kolosal. Tema kali ini, malam hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana pulang ke Indonesia. Apakah harus ada karantina ataukah tidak dan seperti apa dan bagaimana. Ini luar biasa ya. Banyak teman-teman yang mengalami kepulangan itu dengan penuh drama luar biasa. Intinya saya kepingin bercerita kepada teman-teman. Jadi gini, kemarin waktu saya pulang ke Indonesia, nah ini ada perbedaan antara PMI dan non-PMI. Jadi itu dulu garis bawahnya adalah PMI dan non-PMI. Tetapi kita berbicara yang PMI saja, karena yang non-PMI nanti teman-teman bingung. Jadinya yang PMI saja. Nah, seperti yang ingin saya sampaikan bahwa banyak teman-teman yang menjelang pulang itu hasil tesnya positif, ya kan? Hasil tesnya positif. Kemudian mau saat pulang pun juga PCR-nya itu kan positif. Nah, ini kan merepotkan sekali, menyibukkan sekali, meruwetkan sekali. Hanya gara-gara tes kita menjadi positif, maka kita akan mengalami pengunduran. Nah, dampak yang akan ditimbulkan adalah pengunduran tiket. Nah, ini. Nah, selain pengunduran tiket, kita mesti karantina kalau itu pemerintahnya tahu juga. Nah, berikutnya setelah pengunduran tiket, pemerintahnya tahu, akhirnya membutuhkan karantina berikutnya sampai 14 hari. Terus kemudian habis itu kita harus PCR lagi bahwa pada saat pada saat kita yang terjadi pada saat PCR-nya negatif. Nah, ini yang terjadi ya kan, teman-teman ketahuan pemerintah satu. Kemudian setelah ketahuan pemerintah, teman-teman harus dikarantina 14 hari. Setelah dikarantina 14 hari, kemudian teman-teman harus PCR ulang untuk berangkat. Dan berikutnya adalah meng-cancel tiket. Wow, hanya gara-gara satu persoalan positif, maka dampaknya bisa merembet ke kemana-mana. Belum lah ini kebijakan dari pemerintah yang bebas karantina. Nah, saya bahas dulu kalau seandainya tesnya itu positif. Jadi teman-teman beli tiket, pastikan tiket itu dibelinya di siapa, dengan siapa, dan bagaimana. Kalau teman-teman berkomunikasinya dengan majikan, sebaiknya pada saat pemesanan tiket, teman-teman itu bertanya ke majikan atau konsultasi. Dadai singsang, kalau misalnya hasil PCR positif, apakah tiket yang kita beli, yang dadai beli atau singsang beli itu bisa dimundurkan gitu. Yang terpenting teman-teman menyampaikan itu di awal, ya kan? Nah, kalau teman-teman ternyata majikannya oke dan bisa, go ahead, lanjutkan. Jadi itu enak. Kalau nggak bisa, cari solusi. Nah, solusi untuk bahwa bagaimana pembelian tiket yang sudah ada itu kita bisa cancel dan reschedule ulang. Nah, sebenarnya teman-teman kalau ini majikan tahu dan paham serta ngerti majikannya, itu bisa dia lakukan. Tapi kalau ada beberapa majikan yang memang nggak bisa, yang nggak ngerti dan yang nggak paham. Kalau majikan yang nggak ngerti, yang nggak paham, mbak-mbaknya semuanya yang harus ambil alih sendiri posisinya. Jadi kadang-kadang namanya majikan ngeluarin duit kan nggak mau. Tapi kan kalau setidaknya kita nggak ambil alih dan nggak bisa mengetahui untuk bisa diperpanjang, ini dampaknya kan akan menyusahkan teman-teman dan majikan. Bahaya kan. Jadi seperti itu. Nah, ada typical agent yang notabene-nya yang pertama, kalau kita membelinya dengan majikan dan majikan bisa nggak ada masalah. Majikan ngomong yes, it's okay. Tapi kalau kemudian bahwa majikannya nggak bisa dan nggak ngerti tentang urusan pertiketan, lebih baik dikonsultasikan dengan agent.
disampaikan dengan agent, mumpung belum terjadi apa-apa, pengunduran dan segala sesuatunya ini benar-benar penting teman-teman, supaya kita nggak kehilangan uang kita, kehilangan kesempatan, nggak harus membayar lagi. Jadi seperti itu. Artinya, kalau memang sudah dipastikan, karena ada beberapa agent tiket ya, ini saya bilang bukan agensi. Kalau agensi pasti ada hubungannya dengan pembelian tiket. Kalau agensinya sama-sama teman-teman bisa hapcok, it's okay, fine, enak, nggak ada masalah. Jadi teman-teman ketika terjadi persoalan, tinggal nelpon agent dan jangan sampai mendadak bahwa terjadi ini dan agentnya akan mereschedule ulang. Itu enak. Tapi kalau agentnya juga ibaratnya dari awal tidak ada respon kepada teman-teman, nah ini menjadi persoalan. Nah seperti itu, karena sekali lagi ya, persyaratan terbang ini sekarang masih carut marut, masih nggak pasti, masih pasti gitu. Karena ini pengalaman saya kemarin pulang dan banyak teman-teman yang menceritakan gagal terbang gara-gara positif. Nah, setelah nanti ternyata tiket itu sudah bisa dikendalikan, step berikutnya adalah kan PCR. Nah, PCR. Nah, pada saat teman-teman sudah keluar ibaratnya itu positif, nah apakah teman-teman itu sudah di bandara atau di mana? Kalau ternyata di rumah berarti kan masih bisa hubungan dengan majikan, masih bisa tinggal dengan majikan. Kalau ternyata diputuskannya keluar dari majikan, wah ini yang agak masalah. Ketika teman-teman keluar dari majikan otomatis kan tinggal 14 hari di karantina kalau ya masuk ke pemerintah. Enak, nggak ada masalah. Kita tinggal ikuti prosedur pemerintah, tinggal reschedule aja. Ya kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman memutuskan untuk tinggal di luar dan isoman, nah ini lebih baik memang teman-teman menelpon atau menghubungi namanya CSP ke pemerintah. Jadi Departemen Kesehatannya Hong Kong. Nah, jadi kalau Departemen Kesehatannya Hong Kong dia pasti akan menyediakan tempat untuk karantina. Ada beberapa teman-teman yang naik bus yang dinyatakan positif terus karantina. Nah, itu enak kalau di situ. Tinggal teman-teman ngatur schedule lagi. Kalau udah ngatur schedule lagi, berarti ngatur PCR ulang lagi. Setidaknya untuk reschedule itu jangan 2 minggu tepat. Sisakan harinya 4 hari atau 5 hari dari reschedule tadi, reschedule-nya. Dan perhatikan juga apakah visa teman-teman habis apa enggak. Wah, ribet banget ini pokoknya. Jadi seperti itu. Teman-teman harus perhatikan itu. Nah, setelah memang habis masa karantina, kemudian dites dan ternyata negatif, teman-teman bisa PCR. Nah, ini yang ingin saya ceritakan lagi, PCR di bandara. PCR di bandara ada 2 tempat, ada 2 cara. Yang pertama adalah di parkiran, itu jaraknya adalah 24 jam. Ada yang 24 jam, ada yang kemarin cek sore tapi ternyata jam 11 pagi juga sudah keluar. Oke, kita bikin rata-rata aja 24 jam. Jadi 1 hari sebelum terbang kita cek. Jadi seperti itu ada 1 jam. Jadi usahakan kalau penerbangan teman-teman di tanggal 26, ya kan, teman-teman bisa cek di tanggal 25 atau mepetnya 25, lebih baik di 24. Jadi seperti itu ya. Kalau di 24 bisa selesai 25, nanti terbangnya 26 pagi nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai habis. Jadi disesuaikan jam terbangnya. Jadi itu harus. Terus setelah nanti karantina oke, PCR ulang lagi jadi, reschedule tiket sudah. Nah ini pesan saya buat teman-teman. Uangnya jangan ditukar ke rupiah semuanya. Selama teman-teman masih di Hong Kong, tolong sisakan tabungannya, pegangannya itu masih Hong Kong dolar. Ini untuk jaga-jaga. Nah, setelah itu teman-teman harus memastikan, nah sekali lagi, memastikan tentang kebijakan pemerintah Indonesia ketika menerbangkan. Kalau teman-teman turun Jakarta, fine, aman. Tidak akan banyak ribet. Kalau turunnya Surabaya ataupun Bali atau wilayah yang sudah bisa dibuka secara internasional, ini agak sedikit ribet selain dari Jakarta. Tapi mudah-mudahan nanti perkembangan surat edaran yang terbaru. Jadi itu, pastikan bahwa peraturannya adalah di surat edaran. Surat edaran Satgas Covid. Nah, itu ada. Sampai ketik nanti coba deh saya akan tuliskan penjelasannya. Surat edaran Satgas Covid terbaru. Surat yang terbaru kemarin keluar di tanggal 23. Itu nomor 15 karena nomornya akan beda-beda.
Dan itu untuk mengetahui teman-teman pada saat mau pulang cross check peraturan dari Indonesia. Karena permasalahannya di sini adalah maskapai penerbangan yang ada di Hong Kong itu belum tentu berkoordinasi atau berkoordinasinya kadang-kadang simpang siur. Sehingga teman-teman PMI itu yang harusnya free, yang harusnya tidak harus membutuhkan kode booking untuk hotel, ternyata diminta ketika mau terbang harus kode booking hotel, diminta. Nah, seperti itu. Saya juga punya ada kontak kalau misalnya di Surabaya ya. Kalau di Jakarta dipastikan semuanya aman, pasti karantina, IMEI dan semuanya itu di Jakarta. Tapi kalau selain dari Jakarta ini yang agak sedikit teman-teman harus berpikir ekstra keras. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pada saat teman-teman udah selesai PCR dan aturan itu jelas apakah membutuhkan kode booking atau tidak, ditanyakan ke maskapainya dan usahakan untuk boardingnya teman-teman. Kak, misalnya ya teman-teman berangkat jam 6. Kadang dibuka pos boardingnya itu jam 4 atau jam 3. Nah, itu lama banget prosedurnya. Makanya teman-teman harus standby di jam 2 atau jam 1. Kalau perlu antri duluan sebelum boardingnya dibuka. Jadi biar teman-teman di bagian depan sendiri, tujuannya apa? Kalau nanti tiba-tiba ada sesuatu yang harus teman-teman lakukan dari kebijakan itu yang tidak terselesaikan, teman-teman masih punya spare waktu untuk menyelesaikan. Nah, sementara saya rasa saran saya di situ gitu loh. Jadi teman-teman harus lebih awal dan lebih teliti, lebih terus cari informasi update. Karena apa yang disampaikan Bapak Presiden kita bahwa tidak ada karantina. Kemarin waktu terbang ada 4 anak terbang PMI ternyata harus disuruh booking hotel dulu untuk Surabaya. Sedangkan waktunya itu sudah press. Untungnya si maskapai penerbangan tadi itu masih memberikan kesempatan untuk terbang di schedule berikutnya. Nah kalau tidak, apakah teman-teman tidak kehilangan uang tiketnya? Nah itu harus dipastikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi simak surat edaran Satgas COVID yang terbaru. Itu sebagai acuan dan patokan. Dan repotnya lagi surat edaran dari Satgas COVID ini kan bahasa Indonesia. Kalau ibaratnya kita tunjukkan, kalau itu kita tunjukkan ke maskapai Hong Kong kan nggak bisa bahasa Indonesia. Dan itu harus ditranslate untuk meyakinkan mereka. Oke, ini ada yang komen. Kok kabarnya di Indonesia nggak ada karantinanya? Bener, Mbak. Di Indonesia memang seharusnya tidak menggunakan karantina. Sebenarnya peraturan sudah ada. Tapi yang meminta untuk kode untuk booking hotel karantina itu maskapai penerbangan yang mau memberangkatkan teman-teman. Nah, di sini sebenarnya peran sebenarnya kalau kita mau tanya ke KJRI ada enggak kalau KJRI mengeluarkan surat pernyataan dalam bentuk bahasa Cantonese atau bahasa Cina agar itu bisa dipakai acuan ketika ada maskapai penerbangan yang meminta kode booking hotel ke teman-teman. Nah, sebenarnya di situ karena ini sudah di luar kemampuan saya ya untuk menyuruh apalagi memohon sama KJRI ini kan sudah sangat nggak mungkin banget untuk saya lakukan. Makanya saya harus pandai menyampaikan ke teman-teman semuanya untuk berpikir bagaimana caranya gitu. Jadi dengan cara saya karena saya benar-benar kemarin itu merasa kasihan melihat 4 orang itu sudah kayak setengah linglung dan frustasi karena nggak jadi berangkat gara-gara harus booking tiket dan masalahnya adalah pada saat booking tiket yang ditunjukkan link booking hotelnya sama maskapai penerbangan itu menggunakan Visa card, kartu kredit. Bagaimana bisa kalau kita nggak punya hubungan atau nggak punya kartu kredit. Nah, disitulah makanya nanti kita akan coba atau teman-teman boleh nanya bahwa kebijakan yang ada di Indonesia tentang penerbangan, mudah-mudahan KJRI itu juga bisa nge-share dalam bentuk bahasa Cina. Sehingga ketika itu dibawa sama teman-teman bisa ditunjukkan ini loh Government of Indonesia sudah bikin pernyataan seperti ini. Jadi sempat kemarin ada teman yang konsultasi sebelum berangkat bertanya ke KJRI, tapi belum mendapatkan jawaban. Bagaimana kira-kira menjelaskan gitu.
yang seharusnya kayak Kak Jerry paham masalah ini. Saya nggak mau ngomong, Mbak, tapi saya cuma ingin menyampaikan dengan cara bicara saya. Pengalaman saya nggak mau ingin menyalahkan orang lain, tapi kita harus tanggap dan kita harus tahu tata caranya. Kita harus memahami. Karena kita nggak bisa mengharapkan siapapun di dunia ini kecuali diri kita sendiri untuk berjuang dan berusaha. Makanya saya akan mencoba mengupdate informasi yang saya bisa. Karena sejak sebenarnya tanggal 23 itu sudah tidak ada karantina. Mungkin nanti kalau ada lagi teman-teman yang pulang ke Indonesia yang notabene-nya sudah bisa melewati, bisa kita interview ulang, kita ajak ngobrol lagi bagaimana turunnya. Tapi menurut saya untuk agar kalau teman-teman nggak mau bermasalah, ya silahkan turun di Jakarta. Di Jakarta saja daripada bikin ribet, itu lebih simpel. Tapi dari awal tadi saya sampaikan bahwa kalau teman-teman positif, apa yang harus dilakukan sudah saya jelaskan di bagian depan. Yang baru lihat di belakangan, nanti boleh diputar lagi videonya di bagian depan. Jadi, memang saya tidak bisa sertakan gambar, karena kembali lagi agak sedikit keterbatasan, tapi saya hanya informasikan secara lisan dan mohon ditelaah dengan baik kalau bisa dipahami, oke. Kalau seandainya tidak, boleh tanya atau inbox ke saya. Ada nomor handphonenya, nanti silahkan ini. Sekarang udah selesai informasi tentang penerbangan dan nanti kalau dijemput keluarga ya silahkan. Kalau keluarganya nggak mau jemput, saya yang jemput juga boleh. Yang penting ada ongkosnya. Informasi mengenai karantina tetap dilihat dan dipantau di surat edaran Satgas Covid. Klik aja di Google surat edaran Satgas COVID-19 Indonesia Government, dia pasti akan keluar. Nah, itu saja. Jadi supaya teman-teman bisa terus memantau perkembangannya, di apa nanti persiapan untuk pulang ke Indonesia. Yang kalau cuti juga bisa, karena sekali lagi balik ke Hong Kong lagi kan sudah cuma 7 hari. Oke, begitu informasi dari saya. Bagi ada sesuatu yang nggak jelas, boleh diulang lagi dari depan untuk didengarkan. Kalau memang masih ada yang tidak dipahami, silahkan komen-komen perangannya bisa saya berikan by WhatsApp atau by telepon. Begitu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman yang di Hong Kong semakin baik, Hong Kong semakin longgar, teman-teman bisa berkumpul lagi, teman-teman bisa liburan lagi, teman-teman tidak stres dan selalu semangat sebagai pejuang keluarga untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik bagi keluarga yang di Indonesia dan bagi teman-teman sendiri. Terima kasih, selamat malam bersama saya Wong Gandeng Santunya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.